Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Haja Dia Fatmas Jaida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Zian Siti Mutia dengan NPM 21031021059 akan mempresentasikan salah satu bagian dari buku An Introduction to Political Communication karangan Brian McNair pada chapter 1, Politics in the Age of Mediation, bagian 4, The Political Media, yaitu The Media and Hegemony. Sebelum kita mengenal media dan hegemoni, kita harus tahu dulu nih, apa itu politik demokratis. Politik demokratis ini didirikan dengan adanya aturan dan prosedur yang disepakati untuk menjalankan proses politik. Dalam menjalankannya, harus ada persetujuan dari yang diperintah dan kekuasaan politik yang harus memiliki otoritas di mata orang-orang. Pada tahun 1920-an, intelektual Markis Italia Antonio Gramsci telah prihatin dengan bagaimana persetujuan politik media dan otoritas yang dapat dimobilisasi dalam kondisi ketidaksetaraan sosial dan demokrasi yang tidak sempurna, bahkan dari masyarakat kapitalis yang paling maju. Jadi, ketika masyarakat dikelompokkan berdasarkan kelas, gender, garis etnis, dan usia, sebagai catatan Bobbio, tingkat pendidikan dan tingkat demokrasi partisipasi secara substansial lebih rendah dari teori liberal demokrasi yang tampaknya menuntut, dan ketika pluralisme politik terbebas dari memutuskan cara terbaik untuk mengelola pasar bebas, persetujuan rakyat terus-menerus beresiko. Jadi, harus terus-menerus dikerjakan oleh masyarakat yang saat ini merupakan elit penguasa masyarakat. Ketika para elit berhasil memobilisasi persetujuan, Gramsci merujuk ke posisi hegemonik mereka, yang dia maksudkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk melindungi struktur sosial dengan paksaan dan kekuasaan senjata, tetapi bahwa warga negara menyetujui sistem tersebut dan tempat mereka di dalamnya. Pemeliharaan hegemoni menurutnya merupakan proses budaya di mana media memainkan peran besar. Daniel Halin mengatakan bahwa media memainkan peran hegemoni berarti mengatakan bahwa mereka berkontribusi dalam pemeliharaan persetujuan untuk sistem kekuasaan. Erikson dan kawan-kawan memberikan pendapat bahwa hegemoni membahas bagaimana superordinat memproduksi dan mempertahankan hubungan untuk mendominasi mereka melalui penyebaran dan reproduksi pengetahuan yang mendukung kepentingan mereka, dan bagaimana bawahannya secara alternatif menerima atau kontes pengetahuan mereka. Menurut mereka, wartawan dan organisasi berita mereka adalah pemain kunci dalam hegemonik proses. Mereka tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi berpartisipasi di dalamnya dan bertindak sebagai protagonis. Dari perspektif peran hegemonik media yang disediakan media struktur sosial dalam outlet untuk ekspresi nilai-nilai bersama, serta fungsi politik dari informasi rasional yang dibahas lebih awal. Namun, jika salah satu objek ke sistem atau bagian dari itu, pesan hegemonik lembaga budaya seperti media dipandang negatif. Menurut mendiang Ralph Miliband, media dalam semua kapitalis masyarakat telah secara konsisten dan sebagian besar merupakan lembaga indoktrinasi konservatif. Lalu, bagaimana lembaga ini direalisasikan? Konsep penyiar tentang ketidakberpihakan berfungsi untuk menahan perdebatan politik dalam konsensus yang kurang lebih ditarik secara ketat, yang hanya mengakui kelas politik yang mapan dan meminggirkan atau mengecualikan orang lain. Di dalam liputan politik, ketidakberpihakan dalam praktik berarti memberikan representasi yang setara kepada partai politik utama, khususnya pada saat kampanye pemilu. Hal itu tidak berarti pelaporan dari semua peserta penting dalam debat politik. Di Irlandia Utara, ketidakberpihakan secara eksplisit ditahan dari para militer, organisasi dan sayap politik mereka, karena mereka beroperasi di luar prosedur demokrasi yang mapan dari Inggris sistem konstitusional.
larangan siaran yang diperkenalkan oleh pemerintahan konservatif pada tahun 1989 dan dihapus hanya pada tahun 1994 mencegah televisi dan radio menyiarkan suara beberapa orang yang terpilih politisi Irlandia Utara karena dianggap mendukung mereka yang menentang legitimasi negara Inggris. Dalam hal ini, dari sudut pandang hegemonik, media sedang membangun penghalang antara politik yang sah dan tidak sah, mengecualikan yang terakhir dari ruang publik. Persetujuan manufaktur Chomsky dan Herman membuat referensi eksplisit untuk proses ini dalam judulnya, menganalisis bagaimana media Amerika selama beberapa dekade telah menyajikan kepada audiens mereka pandangan tentang dunia dan konfliknya yang berhubungan erat dengan kepentingan industri militer Amerika Serikat. Perjuangan pembebasan dunia ketiga dilaporkan sebagai agresi komunis, upaya untuk menahan eksploitasi ekonomi dunia ketiga oleh perusahaan Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat, dan penindasan yang kejam di Timor Timur, Chili, dan di tempat lain sebagai kegiatan anti-subversif yang sah. Jika tidak diabaikan sama sekali, kekayaan data dan materi ilustrasif yang disajikan dalam karya Chomsky dan Herman terdiri tidak kurang dari sejarah peran hegemonik media Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Media Inggris seperti media demokrasi kapitalis lainnya telah berfungsi untuk mengawasi parameter yang sah terhadap perbedaan pendapat yang menghadirkan warga negara dengan pandangan dunia yang konsisten dengan pemeliharaan status. Mereka melakukannya untuk berbagai alasan. Dalam beberapa kasus, tuntutan politik pemilik merupakan hal yang penting, seperti yang terlihat pada surat kabar Murdoch. Di dalam penyiaran dan pers, ketergantungan struktural pada sumber-sumber resmi seringkali memungkinkan pandangan resmi tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Inggris, penyiaran adalah bagian dari budaya nilai-nilai bersama dan asumsi ideologis yang menginformasikan konstruksi berita. Semua faktor ini telah dikemukakan sebagai alasan untuk bisa prosistematik yang mendalam dari media. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.